Puji nama Tuhan, Shalom, wanita Kristus yang luar biasa, yang tergabung dalam PWKI Manuel Wonosobo. Saya bersyukur kalau pada kesempatan kali ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik. Amin, saudara. Nah, kita sebelum mulai renungan pada waktu ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk saat ini. Kami semua ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji nama Tuhan. Pada saat ini, wanita Kristus, bagaimana keadaan saudara? Apakah ada yang sedang merasa kurang berbahagia, ataupun saudara sedang merasakan tidak berbahagia? Nah, apakah standar kebahagiaan kita? Apakah standar kebahagiaan ibu-ibu atau wanita Kristus yang diberkati Tuhan? Nah, ada selalu kita mungkin dengar ya, gimana saya mau bahagia kalau rumah saja masih kontrak? Mungkin ada yang komentar dengan bahasa yang lain, kalau saya rumah kontrak sih bahagia aja, selama saya masih kumpul dengan anak dan istri. Oke lah, saya sudah punya rumah, ya. Tetapi gimana saya mau bahagia kalau saya nggak punya penghasilan yang baik?
Ada lagi yang bicara kalau penghasilan saya besar. Tapi gimana saya mau berbahagia kalau hidup saya penuh dengan sakit penyakit? Nah, mari kita akan renungkan. Setiap kita tidak akan pernah berbahagia kalau yang pertama jelas kalau kita tidak pernah bersyukur. Bagi orang buta, melihat adalah sesuatu yang berharga. Bagi orang lumpuh, berjalan adalah suatu impian. Bagi orang tunarungu, bisa berbicara adalah sesuatu anugerah yang sangat besar. Nah, bagaimana dengan kita, orang yang bisa melihat, kita bisa mendengar dengan baik, kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa berjalan dengan baik? Apakah kita sudah memenuhi hati kita dengan ucapan syukur? Nah, kalau kita berpikir bahwa hal-hal yang membuat sesuatu yang membuat orang lain berbahagia, apakah itu tidak membuat kita juga berbahagia? Apakah kita masih bersungut-sungut dengan keadaan kita sekarang? Kalau kita mau berhitung, sebetulnya sangat besar kasih Tuhan. Berkat Tuhan tidak bisa dihitung, seperti di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita dapat mengecap kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sungguh amat baik dan tidak terhitung berkat-berkatnya atas setiap kita. Dan kita tidak akan pernah merasa berbahagia kalau kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita berpikir, wah kalau aku punya uang banyak, pasti semua masalahku selesai. Tidak seperti itu ya, wanita Kristus. Zaman sekarang, tahu nggak bahwa ada satu penyakit yang menyerang ibu-ibu, yang menyerang dan ada gejala-gejalanya nih, gejala-gejalanya sakit kepala, gejala-gejalanya nggak bisa ketawa, ya, tapi maunya marah-marah. Apa itu? Yaitu sakit kekurangan vitamin D, yaitu vitamin duit ya. Nah, jangan sampai ya kita tuh terserang penyakit seperti itu karena kita tidak pernah merasa cukup. Sedangkan berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Marilah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan kita harus lihat, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Dan Allah berjanji bahwa Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Jadi Allah punya janji bahwa Dia Allah senantiasa mencukupi keperluan dan kebutuhan kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita selalu khawatir akan segala hal. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan minta kita menyerahkan segala hal yang membuat kita khawatir, baik hari ini ataupun masa depan. Karena kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa, bahkan kekhawatiran kita tidak bisa menolong kita. Terlebih, kekhawatiran membuat kita menjadi tidak percaya dan meragukan
janji Tuhan. Menurut penelitian, sebenarnya 85% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Sedangkan 15% itu bisa dicarikan solusi atau jalan keluar. Nah, selanjutnya kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita itu banyak musuh. Sedangkan Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18 dan 21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji nama Tuhan. Nah, yang menjadi patokan dalam kebahagiaan kita itu apa? Apakah yang menjadi standar kebahagiaan? Ya, setiap orang pasti memiliki standar yang berbeda satu dengan yang lain. Kebahagiaan saya berbeda dengan kebahagiaan wanita Kristus yang lain, ya. Ada yang bahagianya kalau punya uang yang banyak. Ada yang bahagianya kalau anak-anaknya berhasil. Ada yang bahagianya kalau dia sering keluar kota, ke tempat wisata dan bilang, healing, aku mau healing ya. Nah, ada yang bahagianya kalau dia jalan-jalan ke mall, dia beli ini, beli itu. Nah, ada yang bahagianya sangat sederhana, seperti orang Jawa bilang, mangan orang mangan, kumpul. Selalu mau berkumpul dengan keluarga. Nah, tercapainya sebuah harapan ya, atau sesuatu yang kita anggap itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, tak selalu menjamin terwujudnya kebahagiaan. Lalu bagaimanakah standar kebahagiaan yang semestinya dihidupi kita sebagai orang percaya? Ya, dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 kita lihat bahwa Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, dari firman yang kita baca tadi, jangankan memiliki uang, kebutuhan hidup yang tercukupi atau bebas sakit penyakit, Tuhan Yesus justru mengajar kepada murid-muridnya untuk berbahagia sekalipun tidak berdaya, berduka cita, bahkan diperlakukan tidak adil setelah melakukan yang benar. Tuhan Yesus menekankan bahwa kebahagiaan adalah milik orang yang rendah hati, mau melakukan yang benar melebihi hal lain, memiliki belas kasihan, memiliki pikiran yang murni, dan bekerja membawa damai. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita, setiap kita wanita Kristus, untuk mengenal kemiskinan rohani, yakni kesadaran bahwa kita benar-benar membutuhkan Dia, bahwa kita benar-benar mau menggantungkan hidup kepada Dia, dan duka cita untuk kita berbalik dari dosa menuju kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi wanita Kristus, jangan katakan bahwa kebahagiaanku hanya bersumber dari Allah jika standar kebahagiaan kita adalah kepuasan dan pengakuan dunia. Maka bagi Yesus, kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yang tidak mengikatkan diri kepada hal-hal duniawi, melainkan kepada harta surgawi. Akhir kata, hidup adalah anugerah. Sebab itu jangan pernah melewatkan satu detik pun kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, sebab itu jangan pernah melewatkan
sedetik pun tanpa melakukan kehendak Tuhan. Hidup ini adalah realita. Sebab itu jangan pernah melarikan diri dari sebuah kenyataan, tetapi hadapi semua dengan hati yang bersyukur. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengerti kebahagiaan sejati hanya di dalam Engkau. Kami mau selalu mengucap syukur kepadamu. Kami mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, tapi menyerahkannya kepadamu. Kami mau berdamai dengan semua orang. Terlebih kami mau menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, miskin hati kami, sehingga kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap wanita Kristus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.